Jadi yang Pak Alex, saya mohon juga jangan berprasangka seburuk itulah. Gitu. Saya nggak yakin Pak Alex akan menggunakan akan mengorbankan reputasinya untuk karena ini. Saya sekarang udah di WA berkali-kali, Pak Bupati saya punya ini itu entar foto, jangan cuma cerita punya ruko, punya ini punya itu gitu. Foto, alamat jelas supaya kita bisa ngecek lebih cepat. Kita sih dari KPK inginnya dikembalikan ke PP yang lama saja. Tidak boleh berbisnis. Daripada susah nanti. Karena PNS ini kalau berbisnis bahaya. Kita tinggal dua kartu lagi, Pak. Ya. Oke. Waduh, masih ada satu. Nah, teman saya nih. Ini tentang Rafael Alun. Wah, ini banyak sekali, Pak. Ini pertanyaannya dari pesanannya banyak banget ini, Pak, tentang Rafael ini, Pak. Jangan hanya penindakannya. Jangan hanya penindakannya. Pak, kita kan tahu kemarin setelah kasus Rafael Alun itu dia sempat dipanggil oleh KPK itu di awal bulan Maret. Kemudian diundang klarifikasi. Kemudian kemarin beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah hari Jumat ya Pak, itu kemudian dipanggil lagi dan kasusnya ternyata dari sekedar klarifikasi sudah mulai ke penyelidikan. Betul. Nah, tapi kan ini tuh infonya banyak sekali, bahkan KPK juga menyampaikan beberapa informasi, kemudian Pak Mahfud MD juga sempat. Tapi sampai sekarang apa Pak yang menghambat atau prosesnya, kenapa ini belum ya ada penetapan dan lain sebagainya? Iya, jadi bukan hanya beliau ya, tapi beberapa lah yang kita sebut, kita undang klarifikasi. Seperti saya sampaikan, yang diklarifikasi laporan hartanya. Ya. Oke. Dan kalau ada indikasi, kita kan koordinasi nih di dalam KPK. Indikasi kayaknya ada, bisa nih kita cari pidana korupsinya gitu. Sudah ada data-data yang kira-kira kalau didalemin sedikit, itu pasti kita segera pindahkan ke pimpinan memutuskan. Waktu itu dilidik, dan seketika udah pindah ke lidik, saya selesai. Oke. Kita pindahkan semua hasil klarifikasi saya, semua informasi dan data termasuk hasil kunjungan lapangan, kita pindahkan ke rekan-rekan di penyelidikan gitu. Nah, kalau dibilang kenapa lama segala itu, setahu saya kalau penindakan mah dia berdasar bukti aja gitu ya. Bahwa lama bisa jadi lama, cepat bisa jadi cepat, ya, tapi kan ini menyangkut hak orang loh. Jangan juga orang tiba-tiba dibilang tersangka gitu, ternyata belum cukup bukti, kan nggak boleh. Oleh karena itu, kalau saya ditanya itu, kita bilang ini, pokoknya kita jalankan. Masyarakat mengeluhkan atau memviralkan atau melaporkan dalam tanda kutip lewat digital, kita undang klarifikasi. Kalau ada indikasi, pasti kita koordinasi di dalam, dia pindah ke penindakan. Di sana mesinnya jalannya lain lagi, ya kan, prosesnya sendiri. Yang bisa kita pastikan adalah kita pasti merespon semua yang ada di masyarakat, termasuk yang inisiatif kita sendiri. Gitu kan, bukan hanya yang kita periksa, kita periksa sekitar 140-an lah setahun gitu. Jadi yang dari masyarakat nih belakangan agak banyak gitu, tapi biasanya inisiatif kita sendiri. Nah, kalau sudah jalan di prosesnya gitu, kita ingin masyarakat sabar bahwa sekali lagi ini masalah hak orang. Tidak boleh kita bilang yang pamer itu korupsi, tidak boleh juga sampai ada buktinya. Kan gitu kan? Karena sekali dibilang itu kan udah jabatannya dicopot, langsung malu, lalu segala itu nggak boleh. Itu sangat hati-hati. Bahwa dia butuh waktu, iya. Tapi percaya nih ada prosesnya, gitu ya. Nggak mungkin juga kita mempercepat ini, fast track ini lama, nggak mungkin. Itu jadi sabar, Tang. Sabar. Pasti kita update siapa saja yang kita klarifikasi, gitu. Hasilnya terkait LHKPN kita sebut, misalnya ada harta ini pakai nama ibunya, kita udah cek ternyata ibunya bukan orang yang kira-kira mampu, kayak gitu, pasti kita selevel itu saja. Tapi begitu udah sampai ke penindakan, udah lidik selanjutnya, itu tidak boleh lagi. Kira-kira itu. Iya. Sekarang berarti tinggal didalami lagi. Kalau udah di penindakan udah. Itu di penindakan lah prosesnya. Dilepas gitu. Nah Pak, kemarin ini juga kami kan sempat juga mendapatkan informasi dari mantan ketua LHKPN. Ketua apa sih kemarin?
PPATK kok LHKPN, Oh, PPATK. Pak siapa kemarin ya? Pak mantan. Pak Yunus. Pak Yunus, Pak Iya, Yunus iya. mengatakan itu Pak. Infonya adalah kabarnya dari dulu Pak Yunus itu sudah mengendus bahwa ada 30 orang lama, salah satunya adalah geng lama, salah satunya adalah Rafael Alun. Nah, terus kemudian juga kemarin Pak Ivan ini kan juga banyak menyampaikan soal dana-dana yang Ya, ya. mencurigakan. Nah, sebenarnya dari divisi Pak Pahala sendiri, proses ini tuh gimana sih Pak dengan PPATK? Ngobrolnya dan lain sebagainya, proses bertukar komunikasi Ya. informasi itu sejauh ini seperti apa Pak? Kita pikir kalau sekarang ini komunikasi yang paling baik sekarang, yang paling baik gitu ya, karena lebih cepat Ya. responnya dan kita punya pemahaman yang sama. Karena trigger kemarin kasus itu atau Betul, antara lain karena trigger itu dan dari Pak Ivan sekaligus menyampaikan kita udah banyak loh LH-nya gitu kan. Kita lihat juga, oh iya Pak gitu, ini Ya. loh yang Alun ini respon kita, yang Andi ini kira-kira gitu ya. Nah tapi kita bilang gini, ada KPK yang di awalnya punya LHKPN gitu, dan LHKPN ini kan sekali lagi cuma cerita harta, Ya. tidak cerita penghasilan. Oleh karena itu kita komunikasi juga dengan inspektorat di masing-masing kementerian atau Pemda, karena sebenarnya kalau dibilang yang tahu gaya hidup orang kan bukan KPK, atasannya yang tahu, Ya. temennya yang tahu, dan itu kan di unitnya gitu kan. Dan yang Pak Ivan tentu saja kita bilang karena beliau punya informasi yang bukan hanya individu tapi juga perusahaan. Jadi kalau saya menampung penerimaan lewat perusahaan yang saya dirikan, kan kalau di KPK nggak bisa LKPN buka perusahaan. Oke. Kayak gitu ya. Nah inilah yang Pak Ivan informasi LHA-nya segala macam transaksi gitu. Saya pikir sangat komprehensif. Tentunya mesti dipilah mana yang relevan, mana yang enggak. Tapi kita bilang bahwa di komunikasi begini nih yang benar nih di negara ini nih. Gitu kan, yang punya informasi ya kita pertukarkan. Ya. Di koridor hukumnya pasti ya Ya. kan, Pak Ivan juga ada keterbatasan yang mana gitu. Apa yang nggak bisa di LKPN mungkin di PPATK bisa. Ya. Kayak gitu kan. PPATK nggak bisa mengundang orang mengklarifikasi hartanya, Ya. mungkin LKPN bisa gitu. Atau inspektorat yang tahu ini kayaknya gaya hidupnya udah dari dulu ini sebenarnya nih orang itu. Nah itu pertukaran itu yang kita bilang dari institusinya, dari PPATK, dari LKPN kita bilang satu supaya orang tahu bahwa transparansi itu udah ongkosnya loh. Jadi transparansi itu ya ongkosnya kalau Anda nggak bener ya susah. Makanya meliuk-liuk melapor lah, nggak pakai surat kuasa lah, inilah itu kita bilang itu karena Anda nggak mau transparan Ya. aja. Gitu. Karena Anda tahu kalau Anda transparan apa efeknya. Sekarang jadi lebih mudah mendeteksinya karena kerjasama dengan PPATK, dengan LKPN, dengan kementerian atau pemerintah daerahnya. Yang lebih dahsyat lagi ya dengan masyarakat ini. Saya sekarang udah di WA berkali-kali, Pak Bupati saya punya ini itu entar foto, jangan cuma cerita punya ruko, punya ini punya itu gitu. Foto, alamat jelas supaya kita bisa Ngecek. lebih cepat gitu ya. Oke. Karena bisa jadi seperti saya bilang, dia tiap hari nongkrong di ruko itu, tapi kan belum tentu punya dia. Ya. Dan boleh dia tidak melaporkan dalam LKPN-nya dong. Ya kita belajar dari Alun lah. Kan Rubicon segala macam, Harley, lu bukan nama dia yang nggak dicantumin. Ya kan gitu kan. Nah, cerita properti di Jogja, Ya. lu bukan nama dia. Nah, tapi kan kita ada upaya lagi Untuk mendalami itu. Gitu, Ya, kira-kira ya, ya. itu ya. Jadi ada tindak lanjutnya pasti gitu. Tapi kerjasama antar instansi rasanya sekarang udah baik. Walaupun angkanya kadang-kadang juga fantastis juga. Iya. Saya juga dari mana itu ya, dari mana itu ya. Gitu. Tapi Gede banget gitu tiba-tiba Pak. betul ya. Statement Pak Yunus kita apresiasi dan beliau kan di situ dulu. Ya. Mungkin waktu itu kerjasamanya belum cukup baik atau masyarakatnya belum seperti sekarang, jadi sayup-sayup aja informasi. Sekarang kok dinaikin lagi, saya pikir valid. Siap. Komunikasi koordinasi berjalan dengan baik ya Pak ya. Nah Pak, ini tuh kemarin juga ada anggapan bahwa wah lama ini Rafael Alun karena dia punya itu Pak
satu angkatan dengan salah satu komisioner KPK gitu-gitu loh Pak. Ini kan kadang publik ini wah jangan-jangan gitu kan. Apalagi kan ini metode di KPK kan selalu disampaikan bahwa selalu kolektif kolegial. Ya. Hal-hal ini menghambat nggak sih Pak sebenarnya? Saya pastikan sih enggak lah gitu, bahwa saya kok nggak yakin bahwa kalau temen mah temen lah gitu kan. Ya. Tapi kan kalau urusan pidana takut juga kita, apalagi se-Indonesia udah nonton gitu kan. Saya kok nggak yakin Pak Alex mau mengorbankan reputasinya untuk bawa temen, iya, seangkatan iya gitu. Tapi kan seangkatan dia juga ratusan orang Ya. gitu. Tapi memang sebenarnya kalau ini sekarang di KPK kita akan keluarkan yang namanya panduan konflik kepentingan karena hubungan istimewa. Oh itu mau rencananya mau Kita dibuat akan sebenarnya udah ada di Menpan Ya. tahun 2012 gitu ya, panduan penanganan konflik kepentingan. Tapi kita pikir sekarang jadi lebih urgent gitu. Seperti apa sih yang begini supaya masyarakat jangan nanya juga. Kan masyarakat seakan-akan nanti kenapa-napa nih kalau seangkatan. Nah, gitu ya. Ya. Nah, kalau ada panduan ini sebenarnya enak karena panduan ini mengatur cuma 3. Kalau ada hubungan istimewa yang mengakibatkan konflik kepentingan, satu, Anda tidak boleh ikut di situ. Yang kedua, ikut tapi tidak mengambil keputusan. Yang ketiga, mendeklar saja. Misalnya saya ngurus, ada tetangga saya yang vendornya KPK. Ya. Apa dia tidak boleh jadi vendor KPK karena kenal saya tetangga? Kan boleh. Tapi kalau dia nanya gitu, lah KPK tuh butuh barang apa dan saya bisa menyuplai, saya sebutkan. Lantas dia ikut tender, gitu kan? Apakah saya harus bilang nggak boleh ikut? Ya boleh lah, hak orang kan. Tapi kalau saya jadi panitia penentu tender sana, nah itu yang jadi nggak boleh, Pak? Nggak boleh. Nah, gitu loh. Jadi kalau itu rasanya belum diatur detail, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus mendeklar. Saya harusnya declare bahwa itu yang tes masuk pegawai KPK ada anak saya loh. Gitu itu ya. harus disampaikan. Saya sampaikan. Tapi untuk di internal aja atau juga di publik? Buat masyarakat. Buat masyarakat ya Pak? Jadi kalau misalnya anak saya masuk ke KPK, jangan dibilang gara-gara saya dong. Saya bukan panitia penerimaan loh. Dan yang tidak boleh kalau saya mempengaruhi panitia penerimaan untuk meluluskan anak saya, misalnya gitu. Tapi kan anak saya tidak boleh dong haknya dikurangi untuk cari kerja dimanapun. Atau tetangga saya sebagai pengusaha haknya dikurangi untuk jadi vendor di KPK. Ya. Ya boleh. Yang nggak boleh kalau saya tetangganya menggunakan hubungan ini untuk kepentingan di sana, gitu kan. Jadi kalau saya jadi panitia pengadaan, di mana tetangga saya yang saya tahu dia dapat informasi dari saya, maka seharusnya saya tidak boleh jadi anggota panitia pengadaan. Ya. Kan gitu kan? Atau saya bukan panitia pengadaan, tapi saya pengguna dari barang yang akan diadakan ini. Saya harus declare loh. Itu tetangga saya. Menyampaikan dia Pak. Jadi masyarakat bisa nggak menduga-duga. Jangan-jangan saya membocorkan informasinya ke dia. Nah, itu pasti saya pikir. ini nanti dapat nih karena Betul. kenal gitu ya Pak. Jadi Ya. yang Pak Alex, saya mohon juga jangan berprasangka seburuk itulah. Gitu. Saya nggak yakin Pak Alex akan menggunakan akan mengorbankan reputasinya untuk karena ini. Tapi memang bahwa kita kurang panduannya, iya. Makanya sekarang kita akan segera kerjasama dengan Menpan menerbitkan panduan ini. Oke. Jadi di guide secara detail. Misalnya kita bicara dengan MA. Kalau Hakim Agung anaknya jadi lawyer boleh nggak? Boleh. Tapi kalau yang nggak boleh, kalau dia berperkara ditangani bapaknya. Gitu. Kalau ditangani majelis temennya gimana? Ya bapaknya declare aja, itu anak saya loh. Ya, gitu. Jadi jangan nanti masyarakat lihat, wah dibawa ke MA, tentu aja menang karena bapaknya di situ gitu. Di majelis yang beda loh. Tapi kan dia udah declare, itu anak saya. Kayak gitu. Sedetail itu kita urus gitu ya. Itu rencana nanti kapan itu, Pak? Mungkin ini kita udah studi banding ke Amerika melihat itu, dan tahun ini di Stranas perbaikan Mahkamah Agung terkait dengan yang kemarin itu adalah pembaharuan etik dan konflik kepentingan, mulai dari Hakim Agung, panitera pengganti, asisten, dan PNS di dalamnya. Oke. Jadi kalau misalnya
tidak boleh ketemu yang berperkara. Ya. Selama ini Hakim Agung, paniteranya gimana? Bahwa tidak boleh ketemu tuh gimana maksudnya? Ternyata boleh kalau dua pihak. Oh. Ya kalau perdata yang menggugat dan yang digugat, boleh dong. Masa nggak boleh? Nah kalau Hakim Agungnya boleh, kayak apa deh caranya? Tapi kalau paniteranya gimana lagi nih? Nah gitu. Jadi kita kayaknya kurang detail-detail itu. Gitu. Dan pengaturan itu nanti juga di KPK juga akan dapat. Jadi kita kasih panduannya, nanti di MA mendetailkan, gitu. Karena masing-masing instansi beda. Kalau di PU lain lagi kan, urusan konstruksi, pengawas kayak apa dengan ada gitu, lebih banyak lagi, gitu. Nah Pak, kita masih tadi seputar Rafael tadi. Ini ada informasi, ada keterkaitan nih Pak antara Rafael dengan Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Wahono Saputro, karena kedua istrinya ternyata sama-sama memiliki saham di perusahaan properti di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Nah, ini sebenarnya pola-pola seperti ini tuh bisa dikatakan sebagai salah satu pola yang umum dipakai di pencucian uang nggak sih Pak? Katakanlah membeli suatu saham gitu atau punya keterkaitan kong kali kong satu sama lain tapi pakai jalur istri gitu. Itu seperti apa Pak? Kenapa dia pakai istri? Karena memang di aturan PP-nya tentang bisnis, kalau dulu yang tahun 80 itu jelas menyebut tidak boleh berbisnis. Tapi yang sekarang yang 2011 kalau nggak salah gitu agak kurang jelas. Dia cuma bilang gini, tidak boleh berbisnis yang tidak etis. Ini apa ya terjemahannya ini? Apa ini tidak akhirnya etis? Digunakan caranya istrinya aja yang berbisnis gitu kan. Nah kalau kita sih dari KPK inginnya dikembalikan ke PP yang lama saja. Tidak boleh berbisnis daripada susah nanti, karena PNS ini kalau berbisnis bahaya. Misalnya saya orang pajak punya bisnis konsultan pajak, kan bahaya kan? Bahaya. Bukannya dia nggak boleh mencari penghidupan yang lebih baik, tapi jangan itu dong gitu kan. Kedekatan misalnya gitu kan. Atau misalnya saya bupati gitu ya, istrinya berbisnis gitu jadi kontraktor. Wah, itu udah kan repot kan? Nah, itu belum kita atur. Nah, tapi apakah ini moda pencucian uang? Ya, saya bilang nggak usah pencucian uang deh, lebih besar lagi dari itu soal asalnya, soal korupsinya gitu ya. Kita bilang iya, sekarang kita temukan itu loh, bahwa orang pakai PT atau lembaga lain sebagai sarana dia nampung pendapatan karena dia tahu kalau di rekeningnya nanti ketahuan LHPN, mending di perusahaan aja. Dan makanya kemarin kita sampaikan bahwa ini orang pajak aja itu 134 loh, gitu kan. Ini diapain kayak gitu? Bukannya kita bagusnya mencegah daripada nanti kita liatin satu-satu ini terkait nih, ngapain sih capek-capek gitu? Udah bilangnya dilarang, selesai udah. Oke. Disebut aja suami dan istri dilarang berbisnis, udah selesai kan? Karena tentunya nggak semua level ya, level-level yang bahaya aja. Karena ada kemungkinan bisnis ini menggunakan pengaruh ini. Kan disupport gitu loh. Kan Iya. kalau misalnya nih kita sebutlah, istri kepala daerah berbisnis jualan tas aja, paling gampang nih, jualan tas aja. Kalau dia nawarin ke kontraktor, masa kontraktor nggak mau beli? Iya pasti Pak. Terserah mau tasnya jelek mau bagus itu urusan. Nah, kenapa nggak dilarang aja berbisnis daripada ya? Sekalian langsung. Nah, kira-kira gitu. Jadi pola-pola ini kita lihat, harusnya dilarang aja ya. Gitu. Itu perbaikan yang kita pandang lebih fundamental. Siap. Ini Pak, kita beralih kartu terakhir karena tadi sudah banyak sekali daging semua. Kartu terakhir. Ini langsung aja Pak. Nggak usah dikocok. Aduh, ada lagi bea cukai. Aduh, bea cukai ini ya cukup banyak juga ini Pak, bea cukai. Karena ini memang jadi satu Pak, yang juga ya karena kasus Rafael itu jadi kemana-mana, bea cukai juga gitu. Nah, Pak, ini kan kita juga tahu bahwa dari zaman Orde Baru bahwa bea cukai ini dianggap sebagai instansi yang juga
tidak terjamin kebersihannya, bahwa sering sekali kasus ekspor impor itu kemudian juga malah bekerja sama dengan pihak bea cukai dan lain sebagainya. Kemarin kan ada kasus kayaknya sudah diklarifikasi juga oleh KPK dari mantan kepala bea cukai Yogyakarta itu Pak Eko Darmanto. Nah, ini gimana Pak sebenarnya, apakah KPK juga melihat bahwa memang harus ada pembenahan yang cukup masif di bea cukai kita gitu? Ya, jadi kalau bea cukai kita ngelihatnya satu dengan pajak gini. Ya. Ini sekali lagi dari sisi korupsinya ya. Ini kan cerita tentang penerimaan negara kan? Ya. Penerimaan negara. Bedanya dengan pengeluaran, dengan yang korupsi di proyek segala macam. Penerimaan negara ini ada wajib pajak, ada pengusaha, ada importir gitu lah. Jadi selalu ada pihak lain. Ya. Lantas oknum di pajak dan bea cukai, barulah negara. Gitu ya. Nah, kenapa kita jadi sangat fokus pada pajak dan bea cukai plus penerimaan, BPN segala macam? Karena setiap oknum-oknum ini, katakanlah mencuri 10 rupiah, negara itu bisa rugi 100 rupiah. Ya, jadi gini, orang masukin barang yang harusnya bea masuknya 10. Ya. Dia main dengan oknum, bayarnya ke negara cuma 2. Lantas bayar ke oknum 2, dia dapat penghematan 6. Kan dia harusnya bayar 10. Dia cukup bayar ke negara 2, ke oknum 2, dia dapat 6. Ya kan selalu begitu. Jadi negara harusnya dapat 10, jadi cuma 2. Gara-gara oknum yang main cuma dapat 2. Nah, oleh karena itu pajak juga sama begitu. Wajib pajak yang kong kali kong sama oknum, akibatnya negara ruginya 2 kali. Ya. Dicuri oknum sekali, dicuri wajib pajak lebih besar lagi. Tidak mungkin dia mencuri yang lebih kecil dari yang oknum. Nah, oleh karena itu kita bilang kalau mau yang dampaknya paling signifikan ya pajak, bea cukai dan penerimaan lainnya. Kan yang paling signifikan pajak, bea cukai dan penerimaan migas waktu itu. Nah, khusus bea cukai ini susahnya karena dia berhadapan dengan importir dan berhadapan dengan individu. Ya sekarang ramai kan sebenarnya individu yang mengeluh gitu kan. Kalau yang dengan yang lainnya ini soal penyelundupan segala macam, itu cerita yang dari dulu disebut penyelundupan, tidak mungkin bea cukai tidak tahu. Ya. Nah, kan gitu kan? Ya. Gitu. Masalahnya dia ada backing segala macam. Nah, itu cerita soal importir. Tapi dengan yang perorangan yang jadi rame gitu ya. Karena sekarang kita bilang yang diperiksa di bandara-bandara gitu kan, itu masyarakat yang tidak tahu apa yang boleh dimasukin, apa yang boleh dan enggak, ya. Saya juga nggak tahu sebenarnya apa yang boleh, apa yang enggak. Apa yang untuk kepentingan sendiri, apa yang untuk dagang. Jadi yang diincar yang just tip, yang kena yang individu bawa coklat, bawa permen gitu. Yang hanya untuk oleh-oleh misalnya. Katakan beli sepatu satu gitu, tiba-tiba dia bilang, "Oh, ini nggak boleh. Semua barang yang impor nggak boleh." Waduh, saya pikir apa aja begitu ya gitu. Kan jadi ada 2 proses yang hilang. Satu, proses literasi masyarakat dulu, dan kedua penegakannya. Gitu kan, saya sih merasa bahwa sekarang jadi banyak orang ngeluh, termasuk yang dapat piala juga dikenain. Saya bilang karena nggak dikasih tahu masyarakat apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Tiba-tiba di enforcementnya pun segitu lebar sehingga oknum bisa leluasa. Ada yang bawa sama, Tatang sama saya bawa barang yang sama gitu. Bisa jadi saya lolos, bawa enggak. Ya kan tambah kacau nih begitu-begitu. Nah, kita bilang khusus buat bea cukai sih ya bukan flexingnya ya satu hal. Tapi ini kan mencerminkan gimana ada orang-orang gitu yang bisa mengenerate income cukup banyak. Jangan-jangan gitu kan. Karena sistem yang literasi masyarakatnya belum cukup, di-enforce sehingga keputusan pribadi ada di situ. Saya yakin pembenahannya udah luar biasa gitu ya, di samping yang importir besar-besar gitu. Tapi kita bilang kalau yang ke masyarakat ini lebih sensitif, bukan soal jumlah gitu kan. Apalagi kita bilang yang kasus Kuala Namu ya. Saya salut tuh para milenial itu, kenapa KPK komentar gitu, karena kita bilang loh, ada orang yang nggak bahagia dengan sistem ini. Dia nggak bahagia. Makanya sekelompok ini protes. Kalau bahasa saya, mereka ingin piring nasinya membanggakan. Iya dong. Lah kita dukung dong gitu kan, kita dengar.
Di mana itu? KPK sih nunggu aja. Kalau enggak, ya mari kita bantu gitu. Ya, Kita juga menghargai. Wah, milenial sekarang biar jadi PNS juga kan, wah, agak beda. Ini juga vokal-vokal Saya juga, bilang, Pak, mereka. mungkin generasi saya nggak siap gitu. Kalau generasi mereka pingin sumber nafkahnya itu membanggakan. Ya. Kan dia pengen kerja di mana? Bea cukai. Ya, dan bersih gitu Dan ya, Pak. bersih, Ya. gitu. Dan bersih. Gitu. Siap, Saya pikir siap. itu, Dang. Berarti artinya dengan laporan-laporan yang masuk kemarin bea cukai juga itu berarti sekarang tuh apa Pak, secara tidak langsung dalam tanda kutip ya, KPK juga sekarang sedang fokus juga di situ. Ya, kita lihat dari sisi pelayanan publiknya, gitu ya. Karena kalau yang dari importir kita pernah sekali soal impor borongan waktu itu, gitu, dan kita pikir sistemnya sudah diperbaiki, gitu ya. Yang sekarang dengan digitalisasi pelabuhan dari Stranas, gitu, itu pun sudah diperbaiki. Nah, tinggal lagi ya namanya oknum ya. Ya. Ada aja yang masih pikir negara ini kayak zaman dulu. Itu yang harus hati-hati loh gitu Ya, ya. KPK kira-kira akan begitu. selalu melihat gitu. Nah Pak, pertanyaan terakhir ini Pak, ini kan selalu disampaikan KPK saat ini itu kan fokus di pencegahan. Tapi kita kadang-kadang kan juga masyarakat ini kalau nggak ada yang ketangkep merasa lembaganya nggak bekerja gitu tuh Pak. Setuju. Ada cerita yang apa Pak, pengalaman yang nggak terlupakan nggak sih Pak Pahala selama ini berada di KPK khususnya di divisi pencegahan ini? Apakah pernah juga ketika, karena kan pencegahan ini kan jangan sampai terjadi tapi juga berangkat dari kecurigaan tuh Pak. Ya. Kepo-keponya kita kan kadang orang ngapain sih lu tanya-tanya misalnya gitu. Ada cerita menarik yang apa Pak, memorable nggak Pak dalam menjalankan tugas ini? Jadi kalau dibilang fokus pencegahan enggak lah, gitu. Jadi bahwa kita bilang pencegahan itu bisa efektif kalau penindakannya juga kuat. Juga kuat. Lah siapa juga sih yang mau dengerin pencegahan kalau nggak pernah ada yang ketangkep? Nah begitu ketangkep baru dia denger gitu kan, karena takut juga dia. Kalau dia bilang apa yang paling baik, saya sih cuma bilang gini. Pengalaman sih bilang orang cerita pencegahan gitu nggak kurang juga kita ngingetin loh. Ini saya punya pengalaman yang secara personal saya akan ingat karena gini, udah kita ingetin loh, asli kita ingetin itu jangan keluarganya gitu ya, jangan begitu karena komplain dari masyarakat cukup banyak. Anda nggak boleh begitu, ini kepala daerah nih, gitu. Dan sampai saya sampaikan ke pimpinan, tolong berkunjung ke sana. Ingatkan dia, gitu kan. Ini saking ininya loh, saking saya bilang ini udah gitu kan. Enggak juga. Seminggu lagi kena OTT. Jadi saya bilang gini, kayaknya orang emang kalau diomongin pencegahan emang belum deh. Kalau belum kena itu aduh kayak nggak di. Begitu udah kena, saya mau dulu ketemu di lobi dia dipakai orange saja saya udah nggak tega ngelihatnya. Karena kalau mau dibilang gua bilang juga apa kalau dibilang gitu kan nggak mungkin kan. Makanya pesan saya sih ya saya bilang ya jangan sampai nunggu kena deh gitu ya. Karena kalau nunggu kena udah susah, tapi yang kedua lu masyarakat luar biasa lu perannya. Luar biasa, saya bilang saya denger kalau ke daerah kemarin itu dengerin masyarakat dari pegawai-pegawai kayak milenial gitu. Saya bilang iya, pencegahan saya pikir lebih efektif kalau kita denger aja deh gitu kan. Karena kalau kita juga kan dari kasus-kasus di penindakan kita belajar, kita upayakan pencegahannya. Tapi yang dari masyarakat kita dengar, kita upayakan pencegahannya. Kira-kira itu yang paling gampang. Artinya sekarang masyarakat ini sangat menjadi mata KPK juga ya Pak ya? Saya mengundang soalnya. Lebih banyak lagi lah dilaporkan gitu. Nanti ditagih aja saya lah kalau nggak ada tindak lanjutnya gitu. Ditagih aja lah. Oke Pak, nah ini terakhir juga nih Pak. Tadi kan kita membuka dengan Stranas. Ini menutup juga dengan Stranas. Pak, kalau untuk aksi Stranas sendiri, Stranas PK yang capaiannya paling bagus itu apa Pak untuk tahun ini? Sebenarnya kalau yang dibilang paling bagus ya yang progresnya, rencana aksinya paling dekat gitu, itu yang kita bilang bagus ya. Tapi mungkin 90% dari 15 renaksinya Stranas. Itu di 3 fokus ada 15. Itu 90% cerita perbaikan sistem lewat digitalisasi.
Yang paling bagus karena yang paling cepat merespon, walaupun kompleksitasnya luar biasa, pelabuhan. Tiba-tiba dalam 2 tahun terakhir, kapalnya mau datang ke 14 pelabuhan gitu, dia tiba-tiba sekarang tinggal sekali bayar, tarifnya jelas, udah gitu kontainernya cuma 2 kali angkut, udah sampai keluar, semua 16 lembaga pemerintah yang dalam situ terkoordinir lewat digital. Oh, malah pelabuhan, Pak. Malah pelabuhan. Itu yang kita nggak banyak. Ya, Oke. Nah, digitalisasi kedua yang hampir tinggal 1 step lagi, tapi sayangnya justru tambah sulit, yang soal pengelolaan batubara. Bahwa sudah serangkaian 8 instansi ini udah digital, hulunya masih nggak bener di Dirjen Minerba. Gitu. Ya. Kita dorong digital, tapi masukan datanya masih belum baik. Kita bilang ini kita perbaiki. Yang berikutnya NIK. NIK itu mendorong efisiensi luar biasa. Bansosnya jadi lebih tepat ke orang miskin, termasuk orang sekarang jadi susah. Mau punya sertifikat pakai nama orang lain, deg-degan juga dia. Ya bisa, deg-degan nih, karena NIK-nya dia nanti dia mau kabur juga selesai kita kan ya, gitu. Lantas kita lihat juga NIK termasuk kepemilikan kendaraan, dan begitu dia digabung dengan NPWP, selesai tuh yang nitip-nitip. Saya punya mobil mewah, saya titipkan nama Pak Tatang. Pak Tatang katakan nggak punya NPWP. Kalau sekarang ketahuan jadinya. Begitu Pak Tatang NIK-nya kelihatan punya mobil, dilihat nggak punya NPWP, dari mana penghasilannya kok punya itu? Diperiksa pajak besok Pak Tatang. Wah, sudah kan? Kalau sekarang enggak. Nih sekarang nih, karena ini kan proses peralihan NPWP mulai tahun depan ya. Kalau sekarang enggak, saya nitip mobil di sini, nitip ini di sini, tenang aja, yang ini nggak punya NPWP kan. Jadi udah, nggak apa-apa. Sekarang begitu NIK itu dianggap NPWP perorangan, nah jadi kayak Pak Tatang kejaring, karena Pak Tatang punya NIK, boleh tidak punya NPWP. Gitu. Jadi saya bilang negara kita jadi makin baik loh, gitu kan, makin digital ya, digital. Jadi NIK kita dukung penuh, utilisasinya sekarang. Utilisasinya ke misalnya ke Kumham. Saya daftar perusahaan, pengurusnya ABCD. Sebenarnya siapa sih yang ngendalinin perusahaan? Itu namanya beneficial ownership. Saya harus declare. Kalau dulu enggak. Sekarang saya harus declare. Setengah mati orang ngedeclare. Takut. Karena apa? Ini tender diikuti 5 perusahaan. Tapi BO-nya ternyata 1. Kan sebenarnya bukan. Kan sering kan Pak itu kasus-kasus di tipikor seperti itu kan. Nah, makanya ini sekarang kita dorong supaya ada BO. Ya, ada sekitar udah hampir setengah lah realisasinya. Tapi yang lebih penting lagi BO-nya ber-NIK. Supaya jelas. Nah, ini kita udah coba. Kita cek ke Kemensos, ternyata 10.000 lebih penerima bansos, jadi BO di Kumham. Masuk di akal nggak? Dia jadi direksi, jadi komisaris. Berapa Pak jumlahnya tadi? 10.300 kalau nggak salah. Waduh. Menerima bansos tadi di pengurus di Kumham untuk perusahaan. Ini kan konyol. Ini kita nih, begitu didorong BO, mereka tahu pergi kemana kan? Nanti mau dicari siapa asli, kasih aja pinjam KTP. Kelar semua data ke record semua. Nah, itu gunanya NIK. Jadi NIK dengan NPWP memastikan bahwa orang nggak bisa pinjam nama lagi segala macam. Tapi NIK dengan BO itu memastikan bahwa benar pengendalinya dia. Tapi NIK dengan bansos atau bantuan-bantuan pemerintah memastikan bahwa yang miskin aja yang dapat. Jadi, tapi ya digitalisasi lah, hampir semua sarana itu cerita gimana merubah sistem buat digital aja. Gitu kan. Itu yang juga akhirnya cukup efektif ya Pak ya untuk menutup. Lebih mudah, gini, digital itu memenuhi kaidah-kaidah gitu ya, tata kelola. Dia mudah dan dia transparan. Jadi transparan yang kita dapat dan dia murah. Tapi jangan tanya lebih detail tentang soal digitalisasi, gue orang tua, udah nggak ngerti. Cuma cerita dari bawah aja. Siap. Baiklah, tidak terasa sudah berapa jam ini ya? 3,5 ya? 1 jam. 1 jam lebih Pak Pahala. Terima kasih untuk edukasinya dan juga tadi banyak obrolan soal ya langkah-langkah progresif lah di pencegahan korupsi. Sahabat Kompas.com, itu tadi kita bicara dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK
Mr. Pahala Nainggolan. Kita doakan selalu sehat Pak Pahala. Thank you. Kita bertemu lagi sahabat Kompas.com di Gaspol Ngobrol Ngegas. Pasti nampol episode selanjutnya. See ya.